start. Oke, record udah dimulai. Jadi yang pertama kita lakukan, ini lupakan yang ini saya jaga-jaga aja VM yang udah terinstall. Yang pertama kita lakukan adalah membuat VMware machine. Nah, untuk yang VMware tinggal klik file, lalu dilanjutkan pilih new virtual machine. Nah, di sini ada dua pilihan, ada typical, ada custom. Nah, untuk ini pilih yang typical aja, recommended. Kemudian klik next, lalu pilih installer this image file. Nah, di sini kita harus memilih ISO yang akan kita gunakan, ISO-nya. Untuk ISO kita browse dulu, lalu pilih ISO yang akan digunakan di sini. Sini saya punya Kubuntu, ada Linux Lite, ada Ubuntu 20 tapi yang versi server. Nah, untuk simulasi pada hari ini saya menggunakan Linux Lite aja. Lalu di open, kemudian klik next. Lalu di sini pakai yang default aja Linux, lalu versionnya pilih yang Ubuntu 64 bit. Soalnya Linux Lite ini kernelnya masih menggunakan kernelnya Ubuntu, jadi nggak apa-apa kita pakai Ubuntu 64 bit. Interupsi Om. Gimana Om? Supaya layarnya bisa gede penuh, kayak apa deh caranya? Gede penuh gimana Om? Layarnya yang Om Baim share bisa penuh di layar saya, kayak apa caranya? Ini full gak Om? Enggak, punya saya enggak, karena ada ini yang teman-teman ada di sini. Ini penuh gak Om? Apa cuma setengah layar aja? Seperempat layar untuk saya. Om Amir pakai handphone ya? Enggak, saya pakai laptop. Saya full. Om Juta ini saya full gak layarnya? Enggak Om, jadi kayaknya tampilan desktopnya Om Baim muncul di kita nih. Dia nggak full screen. Oh, mau dibikin full screen aja. Ini saya udah full screen. Bebas. Share screen saya ini. Itu pasti seperti yang tampilan di browsernya Om Baim itu munculnya kayak gitu dia. Maunya ini aja, aplikasinya aja. Tapi full kan Om? Yang ditampilkan? Nah ini full Om, udah memang kayaknya Windows-nya yang workstation-nya kecil Om ya, nggak full satu desktop ya. Enggak, ini kalau Ya. kalau di tempat saya peserta ini ada di sebelah kanan nih loh, jadi ini cuma separuh di tempat saya, nggak kelihatan tulisannya. Oh iya memang bawaannya Google Meet-nya gitu Om Amir. Oh, tak pikir kayak Zoom itu bisa Nggak bisa dihilangin ya. Iya. bisa lebar. Oke. Sip. Coba di expand ke TV aja kalau kurang gede, Om. Gimana Om? Itu monitor yang kurang gede, di expand ke TV. Waduh, nggak ada TV. Bukan Om Amirnya maksudnya. Om Amirnya. Kalau Om Amir sih ngeliat pakai TV. Saya di bengkel Om. Kenapa Om? Siap, lanjut. Oke, kalau yang ini gimana nih? Kalau yang tampilnya seperti ini nih. Oke, gini dulu ya. Nah, ini nice, lanjut. Nah, ini untuk mata orang tua pas ini. Oke, siap. Lanjut ya. Tadi kan ini Linux, lalu pilih yang version Ubuntu 64. Kita klik next. Kemudian di sini kita kasih nama nih virtual mesinnya. Misalnya di sini saya kasih nama Digimod 1. Lalu location VM-nya nanti diinstalnya di drive E, folder VMware, lalu Digimod 1.
Saya klik next. Nah, di sini kita alokasi untuk storage-nya berapa di sini. Nah, langsung aja kalau saya 80 giga. Kalau bisa di atas 50 giga ya, kalau bisa gitu. Lalu untuk pilihannya ini split virtual disk into multiple files. Kenapa enggak single file? Kalau misalnya single file, kita nanti misalnya mau memindahkan virtual mesin kita yang ada di komputer, misalnya mau kita pindahin ke hard disk, nggak bisa kalau yang single file, karena copy paste di Windows itu terbatas, misalnya di atas 1 giga itu udah nggak bisa gitu. Jadi kita pecah jadi multiple file. Lalu klik next. Kemudian di sini kita harus tentu nih customize hardware dulu nih. Kita klik customize hardware. Di sini opsi pertama memori. Memori ini minimal 2 giga lah kita. Tapi kalau di saya coba di 4 giga. Lalu masuk ke opsi kedua yaitu prosesor. Di sini saya number of processor jadi 2. Untuk number core per prosesornya tetap 1. Network adapternya diubah jadi bridge. Jadi nanti dia ngambil koneksi dari cycle-nya laptop gitu. Bikin network interface lagi. Next. Udah, habis itu ini udah di setting semua. Di close aja. Kemudian klik finish. Nah, nanti di sini di My Computer nih tercipta satu VM di sini. Tinggal kita klik, lalu kita power on this virtual machine. Nah, di sini ada opsi nih, ada boot Linux Lite 6.0 atau direct install Linux Lite 6.0. Nah, kita di sini langsung aja pilih yang direct install Linux Lite 6.0. Kalau yang opsi pertama nanti kita masuk live USB-nya Linux Lite dahulu, terus baru instalasi. Jadi kita langsung install aja. Direct install Linux Lite 6.0. Kita tunggu. Oke, udah jalan dia. Kita tunggu ngebooting dulu. Om Amir masih aman, Om Amir? Masih, lanjut. Oke. Teman-teman, kalau misalnya ada yang terlalu kecepatan, saya diinterupsi aja biar slow down lagi. Masih nunggu proses ya, lumayan. Ngopi-ngopi dulu lah Om. Oh iya, sambil ngopi begitu Om. Oh ya, kalau misalnya ini kan kita lagi mau booting si Linux Lite-nya ini kan, misalnya ngelihat layar ini nih, kita nggak tahu nih ada proses berjalan apa enggak nih. Caranya tinggal kita masuk ke layarnya si VMware, terus pakai keyboard, pakai ke arah kiri, ting. Nah, nanti dia muncul proses yang lagi jalannya. Oh, udah booting, udah masuk. Nggak bisa dikiriin. Nah, oke, kita tunggu lagi.
apa nih? Oke. Masih menunggu. Om Juta instalasi atau pas ini aja? Apa install virtual juga? Masih pakai Dragon OS tuh, Om. Oke. Nah, ini udah keluar. Lalu di sini kita pilih yang English. Kemudian klik continue. Terus untuk keyboard ini kalau misalnya bawaan semua pilih yang English US. By the way, kalau beberapa laptop mirip Dell, biasanya dia bawaan keyboardnya itu English UK. Kalau untuk beberapa laptop yang merek Dell. Nah, di sini buat mastiin aja apakah keyboard kita udah sesuai layoutnya dengan yang ditampilkan atau belum. Kalau udah sesuai, continue. Nah, di sini kita pilih yang atas saja, download update while installing Linux. Continue. Kita tunggu. Masih. Ini PC atau laptop Om yang diinstal Om? Oh, yang ini Om. Ini VM-nya. Om, VM. Pakai di laptop Om VM-nya? Iya, di laptop Om. Wah, kalau laptop saya bisa mati Om, berat Om, dibagi 2. Siap, siap. Pengennya sih saya kemarin tuh mau bikin tutorial install pakai live USB-nya juga, cuma udah nggak ada laptop lagi saya Om. Sekarang di AMS lagi promosi kayaknya Om, cloud-nya. Cepet tuh Om. Padahal di gudangnya itu banyak laptop itu Om sudah. 0,01 dolar per 1 giganya Om Mbak Im. Oh, siap. Kalau buat install, wih, kemarin dapat ngecek cepet juga Om, enak Om. Ini masih menunggu. Nah, ini muka saya keluar gak di layar? Gak ada Om, cuman layar itunya aja, Oh, iya. VMware-nya aja. Oke. Ini udah muncul lagi. Nah, kalau misalnya kita install di VM, ya udah langsung erase this and install Linux. Tapi nanti kalau misalnya installnya yang tipe dual boot, nanti dia ada opsi install Linux alongside Windows 10 atau Windows 7 atau Windows XP gitu. Jadi itu nanti dual boot. Nanti dia bikin grup bootloader, pas kita hidupin laptop muncul opsi kita mau mau booting ke Windows atau booting ke Linux. Nah, tapi kalau di VMware langsung aja pilih erase this and install Linux. Install now. Oke, di sini langsung pilih continue. Kita tunggu lagi. Menunggu. Nah, next ini nanti time zone-nya disesuaikan ya teman-teman. Kita di mana? Soalnya nanti kan dia akan mencocokkan NTP-nya. Khawatirnya kalau misalnya NTP-nya nggak sesuai, ketika kita apt get update, dia nggak mau apt get update karena time zone-nya nggak sesuai antara sistem dan waktu lokal setempat begitu.
Nah, di sini saya klik pilih yang Jakarta. Kemudian klik continue. Continue. Oke. Nah, di sini kita kasih nama untuk OS kita. Samain saja seperti yang pas tadi kita install di VMware. Di sini saya kasih nama digmod 1. Terus masukkan password. Oke. Kalau udah, klik continue. Nah, ini udah mulai prosesnya. Nah, kalau misalnya kita mau ngeliat nih proses yang sedang berjalan kayak bagaimana di belakang sini, kita tinggal klik nih, ada tanda panah kecil sebelah tulisan copying file. Nah, nih muncul. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Masih berjalan. Oke, masih berjalan dan kita masih menunggu. Oh, ada yang bergabung. Oke. Halo Om, selamat bergabung Om.
Om, mohon izin saya harus meninggalkan acara ini. Mohon izin Lanjut sampai Om. nanti ininya rekamannya saja Om. Terima kasih Om. Oke Om, lanjut Om. Om Endi udah siap itu kayaknya. Wah, udah terinstall itu. Windows, wah Linux Mint luar biasa. Om Amir udah install atau masih proses juga Om? Belum, saya belum install, baru tadi download itunya aja, belum saya install. Oh, oke. Dari mulai dari awal nih Om. Kemarin sebenarnya sudah saya kemarin pakai apa ya? Nah itu terus Windowsnya kan ini saya install ulang semuanya, hilangin semuanya ya. Baru Oke. laptopnya.
Tes. Oke.
selesai proses instalasinya. Lanjut kita klik restart now. Tunggu sampai selesai restart. Nah, misalnya ini udah, kita klik dia masih belum mau jalan, udah jalan. Sip. Biarin. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, terus kita tekan enter. Sip. Oke, di sini udah. Pertama kita login. Ini kita close aja. Kemudian mulai instalasi. Yang pertama, pastikan kita sudah terkoneksi VM kita ke internet dengan cara ketik biar tulisannya lebih terlihat,
if config. Nah, di sini kita udah dapat IP. Karena di sini sudah terkoneksi, kita coba diupdate dulu, sudo apt update, masukin passwordnya. Nah, kemudian lanjut install library RTL, sudo apt install RTL SDR, enter. Next, lanjut install library RTL SDR strip dev. Oke, udah selesai. Terus kita install mini modem. Oke, setelah mini modem selesai, kita lanjut install Pavu Control. Pavu Control. Oke, setelah Pavu Control sudah selesai, nah kita masuk cek ke GitHub. Browsernya masih loading. Halo Madit. Oke, ketik GitHub id1rh. Nah, di sini ada radiogram nih.
masuk ke ini. Nah, terus pilih repositories, lalu pilih yang radiogram. Nah, di sini tadi dependencies yang perlu diinstal, mini mode mudah. Nah, next ini nih. Kita install yang ini. Ketik Ctrl C lalu di paste Ctrl Shift V. Lalu tekan enter. Lalu enter lagi. Nah, siapa lagi yang bergabung? Oke, kita buka lagi di sini yang perlu diinstal. Ini lagi kita copy, Ctrl Shift V, lalu tekan enter, install lagi. Setelah udah, next kita install, ada extern, kemudian kita install XOS, Ctrl C, Ctrl Shift V, lalu kita install FFmpeg, enter.
habis itu kita bikin virtual audio sync. Pertama kita copy yang ini, lalu setelah kita copy ini, masuk akses file /etc pulse default.pa. Nah, kita coba sudo nano /etc pulse default.pa. Nah, terus instruksinya pada akhir file tambahkan line ini. Oh maaf, ini yang pertama open terminal type ini. Maaf, digagalin dulu, paste, kita enter ini. Setelah itu baru kita akses ke dalam sini, baru kita tambahin line ini di akhir file. Nah, sudah ditambahin. Untuk di save nya tekan Ctrl O, lalu keluarnya tekan Ctrl X, kemudian kita testing dulu dengan cara kita bikin ada 2 dulu di sini. Maaf. Ikut terus doi. Nah, di sini kita aktifin misalnya mini modem min RX 800 min Q. Ini udah aktif. Lalu kita coba di sini untuk mengirimkan mini modem. Misalnya saya mengirimkan if config mini modem min TX 800. Suaranya maaf. Nah, ini kan dia masih belum kebaca, jadi kita buka audio mixernya dahulu, lalu kita ubah yang pertama dia yang ini jadi monitor virtual sync. Lalu untuk playbacknya dilihat aktifkan semua. Output device nya kita di sini pilih yang virtual sync. Oke. Sekarang kita coba tes lagi. Oh, masih belum. Sorry. Kita coba ini monitor aja dulu. Output device-nya kita pilih yang ini. Coba kita play lagi. Oke, sudah jalan. Sip. Sejauh ini ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Monggo. Ada yang mau ditanyain apa lanjut terus? Kalau sampai segini udah bisa RX ya? Udah. Ini udah bisa RX. Jadi nanti tinggal di inin aja Om Amir. Misalnya dari HT Om Amir nih, kan ada output speakernya. Ya. Nah, langsung dimasukin aja ke laptop.
Oh, gitu terus om. pakai interface. Yom. Terus pakai interface nggak? Nah di sini nih ada menu nih sound cardnya, bisa diklik setting. Tunggu settingnya. Duh. Nah di sini. Nah misalnya Om Amir pakai yang USB, misalnya dari HT itu masuk USB sound card, di sini dipilih nih Om. Kan muncul nih nanti kalau misalnya kita colok yang USB sound card nih Om. Nah yang di sini pilih yang USB sound card begitu Om. Oke. Saya oke dulu. Oke. Sip. Ada yang mau ditanya dulu? Lagi pertanyaan sebelum kita lanjut lagi ke yang GUI. Lanjut dong. Oke, lanjut. Nah, di sini udah ada yang GUI-nya nih. Kalau untuk manualnya bisa lihat yang di sini dulu. Di download aja. Kita buka. Nah, di sini udah ada instruksinya. Saya udah bikin ada 2. Yang pertama itu untuk tag-nya perangkat yang menggunakan CAT interface. Kemudian ada juga kalau untuk yang buat HT misalnya menggunakan fitur Vox, tinggal pilih mini modem Vox jar. Nah, yang ininya. Kita next. Nah, ini untuk yang perlu diinstal sama seperti yang di awal tadi. Nah, kalau untuk ini misalnya mau menggunakan satelit tracker biar SDR-nya itu Doppler otomatik. Kalau misalnya di Windows kan menggunakan Orbitron. Nah, kalau yang di Linux itu biasanya menggunakan gpredict. Kemudian next. Nah, yang pertama kali kita lakukan untuk yang GUI, kita klik yang kode lalu di copy. Kemudian kita download dengan cara ketik git. Gitnya saya sudah tahu belum ya? Oh, belum ada. Saya install gitnya dulu. Sudo apt install git.
Masih menunggu. Oke, Git-nya sudah terinstall. Kita download reponya dengan cara ketik git clone, lalu kita paste, Ctrl Shift V yang tadi udah kita copy, tekan enter. Nah, dia melakukan cloning. Kemudian kita masuk ke dalam folder radio gr_GUI dengan cara ketik cd, lalu langsung tekan tab, lalu kita tekan enter. Nah, sudah masuk ke dalam sini. Kita lihat lagi. Nah, kita coba jalankan. Ketik dengan cara ketik java min jar, lalu kita coba yang minimodem fox.jar. Kita tekan enter. Nah, ini udah muncul aplikasinya. Jadi nanti kalau misalnya kita mau transmit, tinggal ketik call sign kita apa. Misalnya di sini contohnya YD1RUH, kemudian untuk siapanya misalnya buat Amsat ID, lalu baud rate-nya misalnya kita mau tes pakai 800, kategorinya usual, lalu kita pesannya misalnya halo teman-teman. Nah, kemudian kita di sini di terminal berikutnya kita aktifkan listenernya. Kita aktifkan dengan cara minimodem min rx. Biar kelihatan, sorry. Minimodem min rx. Kita pilih baud rate 800, lalu min q. Kita coba example, kita tekan tx. Oh, lupa saya enter. Oke, jadi outputnya seperti ini. Misalnya kita mau coba lagi, kita tx. Nah, sekarang misalnya kita mau naikin baud rate-nya, langsung aja ganti di sini. Kita misalnya mau mencoba di 1000, kita tinggal ubah baud rate ke 1000, lalu kita tinggal tekan tx. Nah, ini nggak kebaca karena di sini saya belum ganti listenernya. Tinggal kita Ctrl C, lalu kita ganti menjadi 1000. Kita transmit. Oke. Coba lagi transmit. Oke, berhasil. Nah, misalnya kita nih bikin text file nih, jadi nggak perlu kita ketik-ketik lagi, tinggal kita pilih menu, lalu misalnya kita bikin text file, text editor setting. Oh, sorry bukan yang ini. Coba not text. Ini text editor. Misalnya kita mau bikin laporan tes ya, kita bikin ini aja lah, tes enter. Nah, kita save.
Misalnya kita taruh di home-nya aja, kita kasih nama file.txt, lalu kita save. Oke, kita close, lalu kita pilih browse, kemudian pilih yang logo rumah ini nih, lambang rumah, lalu kita pilih file txt ini, kita open. Nah, dia langsung otomatis akan membuka filenya dan isinya ditransmisikan. Lalu kita misalnya coba di 800, kita close dulu, lalu ganti lagi ke baud rate-nya 800, lalu coba kita kirimkan. Oke, jadi seperti itu. Monggo teman-teman, sebelum lanjut nih, ada yang mau ditanyain dulu? Selain tulisan misalnya gambar juga bisa. Nah, kalau untuk gambar masih Om belum Baim, bisa itu Om. kalau dari yang Windows itu memang ada karakter ABC-nya itu ya Om. Gimana Om? Kalau TX yang dari X Windows itu Putus. ada huruf ABC-nya itu ya. Coba kalau TX yang dari itu aplikasi yang dari Java itu. Gimana Om Adit? Putus Om, coba di chat. Kata Madit, kalau misalnya teksnya dari Windows, Uh-uh. karakter ABCD di atas tuh keluar kah? Karakter yang mana nih Om? Ada kan ABCD, FBHC. Oh iya, keluar. Soalnya itu saya buat inian flag. Jadi sebelum isi pesan emang saya masukin ABCDFG. Ini nih. Jadi biar tune-nya ngangkat dulu baru isi pesan. Kalau misalnya langsung isi pesan nih langsung from. Kadang kan pas masuk itu kan masih belum stabil gennya ya. Jadi saya tambahin ini biar gennya stabil dulu, ngangkat baru isi pesannya, begitu Om. Emang keluar semuanya. Nah, next ini kan nanti percobaannya itu kan akan ada 2 baud rate yang akan ditransmisikan secara bergantian. Nah, untuk cara simpelnya langsung aja di perangkat itu langsung diaktifin listenernya 2 sekaligus. Jadi sebelah kanan misalnya di sini udah kita aktifkan 800. Lalu di sebelah kiri kita aktifkan yang 1000-nya. Nah, buat buka terminal baru tinggal tekan Ctrl Alt kemudian T, lalu kita ketik mini modem min rx 1000 min q. Oke, jadi dengan cara seperti ini listener yang aktif udah 2 sekaligus. Jadi kita nggak perlu lagi setting-setting yang atas kita setting ketika ganti baud rate kita ganti matiin komennya terus kita aktifin lagi, nggak perlu. Jadi kalau udah ada 2 terminal sekaligus yang aktif, mau misalnya nanti terjadi pergantian baud rate
Ini udah standby dua-duanya. Misalnya di sini kita coba transmit yang 800 dahulu. Oke. Jadi yang 800 kita dapat nih udah. Misalnya ada pergantian ke yang 1000. Misalnya transmit. Nah, yang 1000 juga dapat. Jadi langsung aja diaktifkan Nah, Om Baim itu dua kan ada terminal. karakter A-nya itu Om. Itu keluar ya Om ya? Keluar Om, keluar. Soalnya emang saya bikin ada karakter ininya Om. ABCDFG, ABCDFG, ABCDFG buat ngangkat gennya dulu Om. Kalau misalnya langsung yang from ini, biasa gennya belum stabil, jadi rusak Om paketnya. Jadi saya aktifin dulu nih, bikin stabil gennya dengan ini Om, ada flag ABCDFG, ABCDFG dulu. Begitu Om Adit. Oh, oke. Buat ngecek ya, buat ngecek awal ya. Iya. Biar gennya ngangkat dulu Om. Oke. Yo. Sip. Monggo teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Lumayan, ini harus pakai contekan ini, kalau nggak pakai contekan nggak bisa ini. Siap. Saya misalnya nanti ini udah selesai, terus rekan-rekan ada yang mau bertanya, saya open juga kok. Mau nanya-nanya tinggal di chat aja. Ya, tapi nanti videonya ini ada kan di apa Dropbox. Nanti saya coba ini Om, saya upload ke Google Drive, saya taruh di Google Drive, nanti bisa langsung di play di Google Drive-nya Om. Oke, nice, thank you. Gitu. Sambil nah, next ini misalnya kita mau menggunakan perangkat yang ada cat interface-nya. Kita gampang. Di sini tinggal menjalankan Java minjar minimodem, langsung minimodem jarnya. Nah, di sini tinggal kita masukin aja call sign misalnya. Kemudian untuk misalnya Amsat ID itunya. Berita usually baud rate 800. Nah, komport ini saya coba testing pakai rig. Mana ya colokannya? Colokan. Ini kabelnya. Apakah terdeteksi? Serial singkat bukan. Oke, kayaknya nggak kebaca nih kalau untuk yang ngechat.
CTL. Jadi kalau misalnya nanti mau menggunakan yang cat interface, kita pertama lihat dulu. Biasanya ada di serialnya Linux itu, kita lihat listnya ls/dev tty. Nah, kalau nanti yang Linux ini misalnya kita pakai cat interface, kita colok, itu ada dev tty USB. Nanti muncul yang USB 0, 1 atau 2. Begitu. Cuma ini karena nggak kedeteksi nih, nggak tahu kenapa nggak kebaca di saya. Oke, nggak kebaca nih. Oke, ada yang mau ditanya lagi teman-teman sebelum lanjut lagi nih? Jadi nanti kalau misalnya mau ini tinggal klik dimasukin serial di Linuxnya yang terdeteksi dev tty USB, misalnya USB 0, kemudian rig model. Nah, cara memeriksa rig model kita udah support atau belum dengan cara kita ketik rig CTL min L. Nah, di sini muncul nih merek-merek radionya. Misalnya kita menggunakan ICOM 7300. Nah, di sini kodenya 3073. Jadi nanti di sininya dimasukkan rig modelnya 3073. Nah, ini udah support kalau misalnya kita mau ganti frekuensi langsung di sini. Lalu ini buat ngetes PTT-nya. Udah, fiturnya sih seperti itu. Kalau misalnya kita kadang kan ribet nih, misalnya mau buka settingan sound interface kita di Linux, harus buka terminal lalu ketik paku kontrol. Nah, kalau tes, nah tes tes 1 tes. Oke. Nah, ini misalnya kita mau menggunakan recontrol, kita cek dulu ID device yang kita gunakan dengan cara ketik rig CTL min L. Lalu di sini muncul nih kita menggunakan device-nya apa. Misalnya kita menggunakan IC 757. Nah, si IC 7575 ini ID-nya apa? Misalnya 3008. Tinggal kita copy, Ctrl Shift C. Lalu kita masukkan ke sini rig modelnya. Nah, kemudian kalau untuk kita mau ganti frekuensi, tinggal kita ketikkan di sini, lalu tekan set, itu langsung berubah di device kita. Kalau untuk button PTT ini buat ngetes PTT kita. Lalu terkadang kan ribet nih, kita misalnya mau ganti sound interface itu seperti apa, harus buka terminal lalu ketik paku kontrol baru muncul kita setting. Nah, kalau untuk di sini tinggal klik menu lalu klik sound. Nah, di sini langsung muncul. Kita mau pilih yang mana? Outputnya, inputnya, begitu. Untuk fitur browse untuk mengirim file masih sama juga seperti yang Vox, tidak ada bedanya. Cuma kelebihannya yang ini cuma ada COM port buat setting interface-nya.
Sip. Oke, selesai. Ada yang mau ditanyain, teman-teman? Sudah pukul 4 sebelum diakhiri ini diskusinya. Izin nanya Om. Oke Om, gimana Om? Ini kan, aduh ini saya ketinggalan juga sih banyak yang ini tadi sambil kerja. Siap. Ini kan kalau yang dari saya baca di ini yang di GitHub sama Om itu kan ada banyak yang diinstal nih, ada mini modem, Hamlet, JQ, Extern, SOX, Iya. MPEG itu dipakai semua itu Om. Nah, kalau yang untuk itu misalnya kita mau transmit Om, itu yang perlu kita install library-nya. Tapi kalau misalnya nanti untuk receive only kan nanti di event IO86 kan hanya receive only, cukup install mini modemnya aja Om. Jadi di Linux, install Linux nih udah, terus apt-get update, lalu langsung apt-get install mini modem. Nah udah cukup Om. Jadi nanti tinggal dari HT mic-nya dimasukin ke mini modem itu Om. Nah nanti misalnya di sini tinggal klik audio mixer. Nah yang di recording ini mini modemnya kita aktifin dulu nih Om. Setelah kita aktifin di terminal langsung kita pilih. Misalnya kita pakai USB interface, USB sound card. Nah nanti muncul di sini. Tinggal kita pilih. Begitu Om. Oke Om. Itu untuk receive aja Om ya. Kalau Iya. yang tag-nya semua itu jadi install. Betul Om, betul. Kalau Oke, untuk thank you, receive Om. only ya udah cukup mini modem aja Om. Sip. Oke, next. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Assalamualaikum Om Baim, selamat sore untuk teman-teman Ansat ID semua. Sore Om. Ya. Sore Saudara. Om, mohon maaf terlambat nih Om. Saya Linuxnya pakai Ubuntu ya untuk sekarang ini ya Om. Untuk sekarang sih saya pakai ini Om, pakai Linux Lite. Cuma Linux Lite base-nya tetap Ubuntu kok Om, sama. Oh gitu. Heeh. Sama aja. Saya juga terlambat. Jadi nanti kalau dibuat dual mode Windows sama sama Linux bisa juga ya Om? Gitu ya Om? Bisa Om dual boot. Jadi nanti tinggal bikin USB bootable-nya yang Linux, terus masuk ke BIOS. Nah, nanti dari BIOS bootingnya pilih ke yang USB Linux-nya Om. Nah, nanti pas instalasi, pas pemilihan driver buat installnya tuh ada pilihan opsi install Linux alongside Windows 10. Misalnya Om Bambang pakai Windows 10 nih. Ada muncul seperti itu, tinggal dipilih yang itunya Om. Siap ya. Berarti pakai Ubuntu juga bisa ya Om? Bisa, Ubuntu bisa. atau- Bisa ya. Bisa Om. Waktu awal kan kali Linux ya Om waktu itu ya. Kali Linux ya. Waktu yang awal itu ya. Iya Om. Iya. Siap Om. Lanjut Om. Terima kasih Om. Oke Om. Oke, next. Ada lagi yang mau ditanyakan rekan-rekan? Om nggak buat bukunya Om ya? Manual booknya udah ada Om di GitHub Om. Atau saya share aja deh di sini. Bentar. Saya share di chat ininya. GitHub. Iya. Bentar ya. Apa ini? Oh. Tuh. Iya. Oh, pakai iya, Kak.
Iya. Oke, ini untuk yang pakai GUI panduannya. Kemudian yang satu lagi diagram. Ini untuk yang terminal. Oke Om Tanto, izin Om, itu udah saya kirimkan linknya Om di Siap. Terima kasih ya. Siap. Paten ini. Om Baim nanya lagi Om Baim. Gimana Om Iwan? Kalau pakai STB gimana Om? Lancar nggak? Wah, kalau STB yang berpengalaman ini Om Adit ini Om. Om Adit udah pernah nyoba sih Om Adit. Sukses sih Om, lancar-lancar aja pakai Armbian di STB. Oh, berarti lancar Om ya. Oh, satu lagi Om, kalau kita pakai WSD yang itu FTDI itu buat interface-nya gimana Om buat PTT-nya? Langsung plug and play itu gimana? Itu kalau untuk yang pakai CAT Om ya? Iya kan, kita kan kalau yang homebrew kan biasanya pakai FTDI yang biasa itu Om, yang WSD itu. Oke, coba ini Om. Nanti untuk rig CTL-nya pakai manual dulu, pakai rig CTLD. Untuk device-nya pilih mau modelnya ketik 2 aja Om. Untuk PTT-nya. Jadi rig CTL, bentar, coba di sini. Nanti contohnya seperti ini. Nah, tinggal ketik rig CTL, diaktifin diamondnya, min M2, lalu serialnya misalnya dev TTY USB berapa gitu misalnya, ini bisa 0, 1, 2 tergantung kedeteksi di device-nya, lalu di verbose. Nah seperti ini Om, kalau nanti misalnya TX di menggunakan rig CTLD min M2 min R dev TTY USB min VV. Cuma untuk yang homebrew itu Om, kayaknya saya harus patching lagi Om. Saya belum eksperimen pakai yang homebrew. Nanti saya up lagi Om di GitHub Om untuk yang homebrewnya Om, untuk TX-nya ya. Oke, siap Om. Siap. Sip Om. Terima kasih banyak Om. Oke Om Iwan. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 4.09. Bagaimana rekan-rekan, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi kesimpulannya untuk yang di Linux nanti tinggal install aja Minimodem. Kemudian dari Minimodem misalnya pakai dari HT, masuk USB sound card, langsung colok, nanti dipilih di PAVU controlnya inputnya dari USB sound card. Kemudian buka terminal, langsung jalankan Minimodem, buka saja langsung 2 terminal. Jadi yang satu receive yang baud rate 800, satu receive yang baud rate 1000. Begitu. Mas Said, Ya Mamir, kapan ini dibuat under Windows? gimana Om? Kapan mau dibuat under Windows? Warni biru. Mantap Om Amir. Lo itu loh, jadi dari kita kan ada nanti dari ID kan muncul macam kayak WIS atau apa yang lain tuh, Bang. Ini gemuk. Saya pernah eksperimen Om untuk yang Minimodemnya di Windows ya.
Saya cuma bisa buat transmit aja Om. Buat transmit, buat ngebikin filenya. Jadi ngebuat file ini ya, file WAV-nya. Untuk dia langsung ngeplaynya itu harus di play manual Om. Belum ketemu aja itu Om. Nah, untuk cara gampangnya nih, misalnya kan kita biasanya lagi di lapangan itu kan nggak bawa laptop ya. Nah ini cara saya ajarin triknya, buat temen-temen. Kan kita di lapangan itu kan kadang ribet ya bawa laptop buat ngedekodnya. Cara gampangnya, pas lagi event yang Digimode ini, teman-teman rekam aja filenya, direkam audionya dari HT, rekam dulu audionya, kemudian nanti bisa nih di mini modem. Nah, dia bisa dekodnya dari file. Nah ini pakai yang min read, terus pilih file name-nya. Jadi nanti misalnya kita mau ngebuka hasil rekaman kita, tinggal mini modem min read min f. Nah terus nama filenya misalnya record.wav. Nah seperti ini. Jadi itu bisa direkam dulu, habis itu baru di decode. Cuma saya belum pernah nih mencoba di dalam satu record itu ada 2 jenis baud rate. Apakah dia udah otomatis ngebaca yang misalnya 800 cuma 800 yang terdekode, atau yang 1000-nya noise-nya yang muncul. Saya belum mencoba. Mungkin alternatifnya misalnya udah direkam, dipecah-pecah dulu tuh, mana yang suara 800, mana yang suara 1000. Nah baru nanti per file di decode-decodein pakai mini modem yang manual. Itu cara kalau misalnya pakai recorder. Tapi kalau misalnya pakai yang real time seperti tadi. Nah misalnya nih contoh, saya ambil example nih si baud rate 1000 nih. Saya download dulu baud rate 1000-nya. Nah di sini ada nih caranya, dijelasin juga. Nah nih mini modem min read baud rate, masukin baud rate-nya, lalu min f nama filenya. Kita testing di sini mini modem min read. Nah tadi kan yang saya download baud rate-nya yang 1000, tinggal kita ketik 1000 lalu masukkan min read. Nah kita masuk ke file download. Nah di sini kan udah ada nih example baud rate 1000. Langsung kita tes. Apa nih error? Oke. Punten. Oh, salah. Read-nya 2 kali. Nah, kita enter. Coba. We must specify baud mode. Try. Oke. Letakannya kali.
Coba kita download yang 300 dulu deh. Download. Sini download. Oke, kita coba yang 300. Yes. Baut. Oh alah. Coba depannya dulu. Ini red 300. Sistem error. Oh, kita udah di dalam. Nah, ini. Oke, caranya seperti ini. Maaf, salah. Jadi kita masukin dulu filenya minf, terus nama filenya, lalu min read, baud rate-nya berapa. Enter. Nah, keluar. Ini yang 1000, ini yang 300, ini muncul. Begitu teman-teman. Gimana teman-teman? Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Lumayan ini Om Adit, 2 SKS nih kayaknya Adit. Om Juta. Amin. Iya ini praktikum 2 SKS nih kalau di tempat kamu. Waduh. Mantap. Jadi bisa pakai download rekan-rekan bisa di-record dulu nih selama satelitnya lewat. Setelah satelitnya lewat langsung aja bisa kayak gini, mini modem, saya perbesar. Terus pilih filenya. Terus masukin nama filenya, lalu min read. Misalnya ada yang 100, ada yang 800 yang pertama, terus lanjut yang 1000. Begitu. Itu opsi kedua. Kalau misalnya nggak bawa laptop, jadi di record aja. Jadi mungkin bisa nih Om, bisa ini. Coba aja nanti file udah harus recordernya, WAV-nya langsung dia otomatis ngedeteksi mana yang 800, mana yang 1000, nanti langsung muncul kok di sini. Begitu om sekalian. Om Amir bagaimana Om? Apakah sudah oke Om? Ya, sampai saat ini sih masih belum nyoba, harus nanti nyoba step by step ya. Oke. Sambil itu ngeliatin contekan. Kalau dari awal tadi nggak pakai contekan ya lupa. Siap. Oke Om Amir, aman. Jadi, nunggu di upload ininya nanti kan baru contek pelan. Siap. Butuh asistensi kayaknya nih Om Baim. Ya Om Amir ya. Oh iya, tadi kan Om Baim udah siap di kapanpun juga. Siap, boleh Om, boleh. Saya standby Om, saya standby. Mau ditanya-tanyain tinggal chat aja Om. Datangin aja ke rumahnya. Nah, itu lebih oke.
Rumah saya terbuka lebar pintunya ini. Oh, kalau saya ke sana nanti sekalian kalau saya ke sana. Sekalian ngangkut Om. Iya, tak buka nanti gudangnya. Siap. Ya ditunggu Hartanya aja. banyak tuh Om Amir. Wah, itu memang beliau. Ketua panitia kan nggak boleh dapat hadiah, ngapain juga belajar ginian nih. Kan pengen bisa Pak Om Cita. Iya Om, bercanda Om. Oke. Oh, jadi panitia nggak boleh dapat hadiah ya Om Juta? Nggak boleh, khusus ketua aja. Panitia cadangan boleh. Ngurangin musuh sama ngurangin Iya. musuh. Aduh. Sip, aman nih. Oke. Nanti Om baik. kan Om Cita sebelum ngikutin itu kan, nah mengundurkan diri jadi ketua dulu. Oh Mbak Im, kalau rekodnya itu kita putar aja pakai VLC gitu, terus dijalanin mini modemnya nggak bisa Om ya? Oh bisa Om. Sangat Iya. bisa juga Om. Ya daripada kita pakai komen-komen ini Om, saya kan nggak paham tuh. Kemarin saya putar aja VLC, masukin ke sound modemnya muncul ya Om. Betul Om, sangat bisa itu Om. Harusnya Opsinya. tadi jangan dikasih tahu teman-teman Om, kan enak nanti jadinya Om, berkurang Om saingannya Om. Oh iya, nggak apa-apa Om. Apalagi triknya Om Cita? Dari- Apalagi Dari triknya apa instalasi Linuxnya aja ini udah berat Om. Dari instalasi Iya. Linux, dari install mini modemnya, sangat effort sekali nih. Tinggal semangat teman-teman aja nanti nih. Jadi gimana kalau di play di VLC Om Juta? Om Wani Adi. piro Om Adi? Nih Om Juta udah ini nih, saya sepertinya sudah mahir menggunakan Pavu Control ini. Enggak Om, biasa aja Om, belajar. Siap. Om Juta gimana Om? Bisa mancar Om untuk yang di daerah timur Om? Waduh, saya belum sempat Om, belum nyiapin tanggalnya juga tanggal berapa tuh Om? Tanggal 1, tanggal 2 Om, masih lama. Jumat Minggu, Sabtu Minggu atau apa Om? Sabtu Minggu Om. Sabtu Minggu ya. Coba Om ya, diliatin jadwal dulu Om ya. Pagi Kan kok Om. saya belum. Dua-duanya pernah- pagi. Wih, itu paginya jam berapa Om? Pagi itu tugas negara jemput nganter anak dulu Om. Jam berapa tuh? 6 Om. Wah iya Om, anak-anak sekolah saya berangkat jam 6 Om, 6:30 itu. Nggak bisa wah, Om. ya udahlah. Terpaksa Makanya- emang saya ditakdirkan untuk ke helipad kali biar bisa dari Aus sampai Los. Lagian yang TI kan nggak bisa ikut itu Om. Iya ya percuma saya juga. Iya. Ya udahlah. Saya relakan aja udah saya Makanya Om Cita nggak mau. siap. Enggak lah Om, beneran nganter anak Om. Bercanda Om. Ini kayak cerita jadi NCS di Jakarta kemarin sama Gimana Om Adi ceritanya? sama kakak pertama sama Adit Om Adit 1. Heeh. Lu yang jadi NCS saya, gue yang jadi jasa bolak-balik. Kita cuma berdua. Nah itu kan gitu juga Om, saya sama Rizky di area 8 kan gitu. Pertama dia NCS dulu, dia bilang, Om saya belum jadi chaser. Oh sudah, nanti kalau sudah jadi NCS, nanti lempar NCS jadi NCS, kamu masuk jadi chaser. Iya, betul. Oke, mungkin sampai saat ini, langkah ini mungkin cukup Om Baim. Oke. Nah, Udah aman ya. ya. Oh, nih. Meletup, yuk. Ada contoh lain nih, misalnya kita nggak pakai VLC, cuma ada ini aja. Tinggal kita ada recordnya misalnya. Nah ini kan ada record yang .wav nih. Terakhir sebelum saya akhiri, tinggal buka terminal baru, misalnya aktifkan yang listener yang 1000 mini modem min rx 1000 min q. Habis itu kita tinggal ketik play example baud rate yang 1000 .wav. Nah langsung kan dia
Mantap ini Om. Jadi nggak perlu pakai Simpel lagi. VLC. Iya betul Om. Untung belum sign up nih dari ini. Waduh, ini pamungkas biasa saya keluarin di akhir. Bagi yang menonton aja, bagi yang menonton. Ini nggak usah di share di Google Drive deh Om. Berarti nanti recordnya dipotong ya, dikat Ih. dulu. Oh iya, tingkat. Jahat deh, ngurangin musuh. Oke, sip. Jadi gampang bisa pakai play example portrait. Oke teman-teman, rekan-rekan, demikian sebelum diakhiri, ada yang mau didiskusikan lagi? Padahal enak kalau ada yang live ya. Pas ada BIMTEK, ada pameran sekalian ya. Wah iya betul itu Om. Yang terdekat Surabaya sih, yang terdekat ini November ya. Iya Om. Tapi nggak ono ya. Offline ya Om, onsite. Sip. Langsung datangin ke rumahnya aja Om Tanto. Maksudnya kalau ada live nih ya, di acara apalah gitu ya, bertemu sama-sama enak kayak di Jogja waktu itu kan. Iya. Hamfest Om, Hamfest. Iya Hampes, betul. Bikin Hamfest aja lagi Om, Hamfest buat Amsat ID Om. Padahal tinggal kolek-kolek itu di Surabaya itu November loh, di Kenjeran tuh. November ya Om di Surabaya. Iya, 1920 kalau nggak salah ya. Tanggal Padahal tinggal nyisipin aja sedikit itu ya space-nya. Betul tuh Om Manto ke Surabaya tuh Om, ada fox hunting juga lomba katanya. Tanya. Boleh lah, nanti saya lihat jadwal, kalau kosong saya meluncur. Kapan ke Balikpapan lagi Om Baim? Ada sih rencana, baru ada rencana mau ke inian, mau ke Kutai Om. Baru rencana. Kutai mana? Kutai Kartanegara Om. Wah itu tempat, wah lumayan sih, lebih jauh lagi, tapi nggak masalah, 2 jam dari tempat saya. Tapi kan 2,5 jam. Tapi kan pasti sayanya ke Balikpapan dulu Om, bandaranya cuma ada di Balikpapan. Enggak, lebih enak ke Samarinda lah. Oh, tapi nggak tahu sih, saya ngelihat tiket yang dikasih kantor aja Om. Kalau misalnya ke Balikpapan ya saya kabarin Om Amir. Oh bagus lah. Ya di Samarinda tutup dah, saya bilang Samarinda tutup aja lah, biar lewat Balikpapan. Siap. Sebetulnya bisa lewat Samarinda, APT Pranoto itu kan ada bandara baru di Samarinda. Betul Om. Cuma saya dengar cerita dari orang-orang bandara juga, dari taksi-taksi kebanyakan orang yang mau ke Kutai turunnya di Balikpapan Om semuanya. Presiden aja turunnya di Balikpapan. Bagus, saya setuju dengan itu. Karena rumah saya terletak antara Balikpapan dan Samarinda. Wah siap. Iya, saya di tengah-tengah, agak ke tengah Om, sepertiga lah. Ini kemarin kalau nggak salah sekitar 1 jam ya Om ya. Iya, sekitar 1 jam lebih dikit lah kalau ke Balikpapan. Siap. Cuman kemarin pas banyak ada halangan juga saya Om, waduh sayang sekali. Iya Om, saya juga di sana, selama di sana sepi Om. Amatirnya juga pada nggak aktif. Kalau itu lagi ada inilah seperti yang saya ceritakan kemarin. Iya. Siap. Oke. Baru selesai minggu lalu kok Om itu. Udah clear tuh Om. Udah minggu lalu. Ya mau nggak mau, istilahnya kalau orang saya bilang kelangan dok siji lah. Siap. Apa maksud saya? Oke Om, terima kasih Om Baim. Oke Om Amir. Di tempat saya sudah 17.30. Sip, di saya 16.29. Sip. Oke, kita akhiri. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Semoga dengan kegiatan ini bisa menambah poin untuk
ikut di undian door prize dan bisa Om Devi. Gimana Om? Gimana Om? Ada yang raise hand ini. Gimana Om? Ada yang mau disampaikan Om Devi ini tadi raise hand? Oh enggak. Oke, semoga ini bisa membantu untuk menambah poin di Digimod karena lumayan poinnya ada 4. Tanggal 1 ada poinnya 2, mancarnya itu sekitar kalau nggak salah jam 6-an lah. 6.50 atau 6.55 kalau nggak salah. Jadi nanti ada sama-sama jam 6-an pokoknya hari Sabtu dan hari Minggu. Minimal dekot 50% hasil dekot. Semoga berhasil. Pesan pertama, hari pertama dan hari kedua berbeda. Jadi semangat. Siap mencoba Om. Setiap ngirim 1 kali TX berapa pesan Om? Untuk TX begini Om, ganti-gantian. Jadi ketika saya udah bisa dapat eco feedbacknya, saya kirim 800, habis 800 langsung kirim yang 1000. Terus setelah yang 1000 selesai langsung kirim 800 lagi. Jadi selang-seling begitu Om Juta. Oh. Nah, makanya 800 Om Mbak Im, bukannya 300, 1000, 1200 ya Om ya? Enggak. Jadi cuma untuk yang event ini sesuai juklak 800 sama 1000 aja Om. Jadi nanti selang-seling. Makanya nanti saya saranin kalau misalnya yang dekot real time langsung aktifin dua-duanya 800 dan 1000. Siap. Om Baim boleh saya bantu Pak? Gimana Om? Bisa saya bantu? Bantu boleh Om. Om Amir mau bantu apa? Nah, ini nanti kan mau teks itu kan ada teksnya kan? Biar saya koreksi dulu supaya nanti kalau ada yang salah nanti Om Baim. Oh. Di share di Google Drive aja. Siapa tuh ada yang salah gitu, saya kan niat baik membantu Om Ade. Oh iya. Memastikan ya kalimatnya nggak ada yang typo ya Om ya. Oh, betul. Udah dapat duluan jadinya. Oke. Siap. Om Amir, Pak Ketua Panitia mau tanya. Aduh. Ketuanya bukan saya Om. Katanya Om Amir. VR aja Om, itu koordinator VR aja. Kalau yang ketua semuanya Om Yasir. Oh, Ketua Om Yasir. Jadi saya masih boleh ikut Om. Itu kalau yang buat Digimod ini cukup sekali terima aja apa setiap hari beda-beda? Jadi poinnya nambah kayak di Indonesia Award apa gitu. Oh, tadi udah sampaikan sama Om Baim. Tadi kan ada 2 kali. Tanggal 1 dan tanggal 2. Itu dua-duanya berbeda Om. Oh, message-nya beda ya? Ya, soalnya berbeda. Satu soal itu di hari pertama beda dengan di hari kedua. Begitu Om. Itu tadi makanya mau saya review dulu, mau saya koreksi dulu kayak apa. Iya. Roger. Thank you. Oke, lumayan itu poinnya Digimod 2. Satu pas event itu Digimod. Jadi hari pertama ada poinnya 2, hari kedua poinnya juga 2. Kalau berhasil sempurna ya dekotnya. Kan syaratnya minimal 50%. Iya, 4 SKS kan. Luar biasa. Kalau kita nge-record dulu baru berhasil decode-nya 2 hari kemudian nggak apa-apa kata. Nggak apa-apa. Kan itu kan maksimal tanggal 3. Iya, tanggal 3. Iya. Maksimal tanggal 3 pukul 23.59 waktu Indonesia bagian barat itu terakhir untuk upload semuanya. Baik ya. Baik untuk VR, untuk SSTV kalau saya nggak salah ya. Jadi maksimal semua upload itu tanggal 3 tengah malam waktu Indonesia Barat. Roger. Biar ada waktu buat ngedit video nih. Om Adit nih videonya mantep bener. Editingnya profesional Om, mantap. Masih belajar Om. Kita kan hobi aja.
Keren om, kelihatan kalau orang desain grafis ya. Enggak juga. Pak. Enggak. Hobi aja, senang aja. Nah, itu iya. Siap. Oke, Om. kita Makasih banyak Om Bain sama-sama Om Adit. sudah berbagi ilmu selalu. Ini nggak menutup juga ya kalau misalnya ada yang mau chat, nanya-nanya. Kalau misalnya ada error chat aja. Nanti kalau saya ada waktu saya langsung respon. Ya, Itu saya udah biasa itu saya ngechat Om Bain. Oh siap. Jadi kalau soalnya Om Adit saya itu nungguin Om Baim keluar duluan, kalau enggak nanti keluar triknya lagi. Iya, di akhir tuh biasanya keluar trik kayak tadi kan udah keluar. Jadi ya saya nungguin kalau Om Baim keluar saya belum keluar gitu. Ini makanya pada diam semua, nggak mau nunggu semua. Ada aja. Oke, ini sip. Saya akhiri ya, saya tutup. Terima kasih om-om sekalian. Semoga ilmu ini bermanfaat. Next time saya mau nge-share bagaimana merubah TNC Kiss bisa menjadi TCP IP. Wih, Keren. bukan main. Saya udah eksperimen pakai frekuensi UHF udah bisa SSH coba. Alamak, luar biasa. Mantap. Nanti saya share lagi ilmunya yang ini. Untuk sementara kita event di Digimod Mini Modem. Terima kasih om sekalian. Terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Salam sehat ya. Sukses selalu. Tetap tunggu Bain keluar duluan ya. Iya. Modus ya. Oke, saya izin live ya om sekalian, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum Thank you. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Thank you. Oke semua 73. 73.